Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Dustiani dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan-penjelasan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai peserta didik, yaitu baik mengenai apa itu peserta didik, bagaimana cara mendidik peserta didik, dan bagaimana sikap yang harus ditampilkan oleh peserta didik kepada pendidik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peserta didik. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai peserta didik, dan saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dari ayat 31 surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika itu Allah lah yang mendidik dan mengajari Nabi Adam secara langsung. Namun pendidikan yang diberikan Allah ini berbeda dengan pendidikan guru-guru ataupun pendidik-pendidik pada zaman sekarang, yang mana ketika itu Allah mengajarkan Nabi Adam dengan menghadapkan Nabi Adam benda-benda yang di dalam benda tersebut sudah ada nama-namanya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut, dan Nabi Adam pun mampu untuk menyebutkan nama dari benda-benda tersebut. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan nama dari benda-benda tersebut. Namun, para malaikat ini tidak mampu untuk menyebutkan benda-benda tersebut. Dari pengajaran Allah ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya malaikat memiliki keterbatasan dalam berpikir atau dalam ilmu pengetahuan, yang mana keterbatasan ini mampu diketahui oleh para khalifah, yaitu Nabi Adam. Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini yaitu untuk menegakkan keadilan dan juga untuk menjaga muka bumi, yang mana khalifah ini juga harus memiliki pengetahuan, kemudian juga ilmu yang tinggi yang dapat menjadikannya bekal ketika menjadi khalifah di muka bumi. Nah, peserta didik merupakan seseorang yang akan tumbuh dan berkembang baik itu dari segi fisiknya maupun segi psikisnya. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, peserta didik membutuhkan pendidik, yaitu orang yang lebih dewasa untuk dapat membimbing dan mengarahkannya. Nah, dari penjelasan surat Al-Baqarah 31, pendidik tidak boleh hanya menjadikan peserta didik sebagai objek dari pendidikan, namun juga harus menjadikan peserta didik sebagai subjek dari pendidikan. Yang mana pendidik ini tidak bisa hanya menjadikan peserta didik sebagai wadah untuk dapat menerima segala hal yang memang disampaikan oleh pendidik, tetapi pendidik juga harus memberikan ruang, yaitu kepada peserta didik agar dapat mencari, memperoleh ilmu, itu baik berupa pengalamannya dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya Allah juga menurunkan ilmu itu tidak hanya dengan ilham dan wahyu saja, tapi juga melalui media atau perantara yang mana manusia harus dapat memperoleh ilmu tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Baqarah ayat 132, yang mana surat ini berisi mengenai tanggung jawab seorang keluarga dalam mendidik anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Itu Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan Nabi Ibrahim tinggi ketika di dunia, yaitu karena penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga mewasiatkan penyerahan diri ini kepada anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Yang mana Nabi Ibrahim berwasiat agar kelak Nabi Ismail dan Nabi Ishak tidak mati, yaitu hanya dalam keadaan muslim. Adapun penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 132 ini yaitu tanggung jawab seorang keluarga dalam mendidik anak. Keluarga harus dapat mendidik dan menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Nah, hal itu berupa mengenai moral-moral dasar dan juga keutamaan tabiat yang harus ditanamkan sejak ia kecil maupun sejak ia dalam kandungan hingga ia lahir dan menjadi manusia yang dewasa atau orang yang mukallaf. Hal ini bertujuan supaya anak ini mampu menjadi insan yang beragama, tetapi dia juga sadar akan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia mendapat kelimpahan nikmat yang begitu luas dari Allah, sehingga dia dapat mengisi dan juga mengarahkan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, yaitu dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak tentu kelak akan menjadi peserta didik. Nah, untuk menjadi peserta didik yang baik, yang soleh, tentu hal itu tidak tumbuh secara instan. Yang mana hal itu tuh harus membutuhkan proses dan juga pembinaan yang dilalui sejak dia dini, sejak ia kecil. Dan hal itu juga berpengaruh terhadap sikap peserta didik terhadap pendidik kelak. Baiklah, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat 170 surat An-Nisa ini menjelaskan bahwasanya terdapat banyak perspektif-perspektif yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, Rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah risalah kepada umatnya. Namun di sini Rasul bertugas tidak hanya menyampaikan risalah kepada umatnya saja, tetapi risalah ini harus dapat diterima oleh akal dan pikiran umatnya. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan, yang mana seorang guru apabila menyampaikan sebuah materi kepada peserta didik, maka materi yang disampaikan oleh pendidik ini harus dapat dipahami oleh para peserta didiknya.
Nah, kemudian yang kedua, tugas Rasul untuk menyampaikan kabar gembira atau dan juga peringatan. Nah, kabar gembira dalam pendidikan ini bisa berupa dengan pujian. Nah, pujian dan peringatan ini dapat diberikan kepada para peserta didik yang nakal dan juga bermalas-malasan dalam belajar supaya mereka dapat menjadi murid yang rajin dan juga memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, Rasul juga ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi. Nah, hal ini berkaitan dengan tugas seorang guru atau pendidik yang mana harus dapat menilai peserta didiknya, yaitu baik dalam afektif, kemudian psikomotorik, dan juga dalam kognitifnya. Nah, kemudian juga di sini seorang guru bertugas untuk dapat memperbaiki akhlak-akhlak peserta didik, yang mana seorang pendidik harus dapat menjadi teladan atau contoh yang baik untuk para peserta didiknya. Nah, kemudian juga Rasul diutus untuk dapat menjadi guru untuk para kaumnya, yaitu Rasul memiliki metode, kemudian sikap, cara pengevaluasian kepada para kaum dan sahabatnya ketika menyampaikan atau ketika Rasul menjadi seorang guru. Nah, hal ini dapat berkaitan dengan pendidikan, yaitu seorang pendidik atau seorang guru harus dapat memiliki sebuah metode, memiliki sikap, memiliki pengevaluasian yang baik kepada peserta didiknya dalam menyampaikan sebuah materi, dalam mendidik peserta didik, dan lain hal sebagainya. Dari cara pengajaran Rasulullah ini dapat bernilai seimbang dan juga menyeluruh terhadap tatanan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Nah, ciri pengajaran Rasulullah yang seimbang dan juga menyeluruh dapat dihubungkan dengan kurikulum dan juga media atau pembelajaran dalam pendidikan Islam. Tentunya, komponen-komponen yang berhubungan dengan pendidikan Islam, terutama guru, tentu harus dapat meneladani dari isi kandungan surat An-Nisa ayat 170 ini. Tentu, peserta didik harus memiliki kepercayaan terhadap peserta didik. Karena apabila peserta didik tidak memiliki kepercayaan kepada pendidik, maka pembelajaran yang dilaksanakannya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika itu para sahabat Rasulullah juga menerapkan pengajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dan hal itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai pengetahuan peserta didik baik dalam afektif, kognitif maupun psikomotorik. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan peserta didik terhadap pendidik merupakan tonggak utama salah satu keberhasilan aktivitas pembelajaran dalam suatu pendidikan. Nah, kepercayaan peserta didik ini dapat menjadikannya atau memunculkan cintanya kepada pendidik. Tentu, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan peserta didik terhadap pendidik, seorang pendidik ini harus dapat menampilkan performa-performa dalam penguasaan materi, kemudian juga kemampuannya dalam menyampaikan materi, dan interaksinya terhadap peserta didik, terhadap masyarakat maupun sosial itu baik gitu, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan peserta didik terhadap pendidik. Nah, dari penjelasan saya mengenai surat Al-Baqarah ayat 31, ayat 132 dan surat An-Nisa ayat 170, di sini banyak terkandung atau makna mengenai peserta didik, bagaimana ia harus bersikap, bagaimana peserta didik ini harus dibina. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.